فأما إن كان من المقربين Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kepada kaum muslimin yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Ta'ala, ada beberapa pertanyaan yang masuk yang berkaitan dengan masalah sholat. Yang pertama berkaitan dengan sholat berjamaah di masjid. Sebagian tidak sholat berjamaah ya karena takut. Yang kedua yaitu berkaitan dengan saf renggang. Yang ketiga tentang masalah pakai masker ketika sholat. Saya jawab dengan pertolongan Allah Ta'ala berkaitan dengan takut. Seorang beriman itu dia tidak boleh takut, dia harus berani. Dan Nabi SAW berlindung kepada Allah dari sifat pengecut, sifat penakut. Bahkan kalau kita lihat hadits Nabi yang berkaitan dengan sholat, justru Nabi menyuruh kita ingat mati di saat sholat, ingat mati gitu. Ini dia tidak ke masjid karena takut kena wabah. Kalau orang beriman nggak takut. Allah pasti akan lindungi orang-orang beriman. Itu yakin. Kan kita berusaha dengan maksimal, cuci tangan, wudu dengan bersih, masjidnya kita bersihkan segala macam. Mestinya orang beriman nggak takut, orang beriman. Dan antum ingat lagi penjelasan para ulama terdahulu ketika ada wabah mereka ke masjid. Dan Allah akan melindungi orang-orang yang ke masjid dari wabah. Seperti perkataan Imam Asy-Sya'bi yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitabnya Syu'abul Iman. Kata Imam Asy-Sya'bi rahimahullah, mereka para sahabat dan tabi'in, idza faruqu min syai', apabila mereka terkena musibah, takut atau ada bencana atau al-masjid, mereka datang ke masjid. Bahkan juga ada riwayat dari Anas itu bahwa apabila Allah turunkan wabah, maka Allah akan lindungi, Allah akan selamatkan orang-orang yang meramaikan masjid. Itu harus kita ingat itu. Ini diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dalam Syu'abul Iman. Meskipun riwayat itu ada kelemahan, kata Imam Baihaqi, riwayat Anas ini ada beberapa penguatnya. Paling enggak hasan li ghairihi. Artinya Allah akan lindungi orang-orang yang beriman, yang ke masjid itu dilindungi dari berbagai macam penyakit. Jadi kita enggak usah takut. Bahkan Nabi menyuruh kita untuk apa? Untuk mengingat mati di saat sholat. Nabi bersabda dari Anas radhiyallahu an, Rasulullah bersabda, "Uzkur al-mauta fi salatika, fa inna ar-rajula idza dzakara al-mauta fi salat la hariyun an yuhsina salatahu wa shalli salata rajulin la yadhunnu annahu yusalli salatan ghairaha." Nabi bersabda SAW, ingatlah kematian di dalam sholatmu. Ingat mati di saat sholat. Karena jika seorang mengingat kematian dalam sholatnya, ia akan melakukan sholatnya dengan baik. Dia akan berusaha bagaimana sholatnya yang terbaik, karena dianggap sholatnya yang terakhir bagi dia. Sholatnya seperti seorang yang dia tidak menyangka bahwa dia akan bisa melakukan sholat lagi. Artinya disuruh Nabi sholat, ingat mati ketika sholat. Sehingga dia berusaha bagaimana sholat yang terbaik, karena dia khawatir nggak sholat lagi. Karena setelah sholat ini dia akan meninggal dunia. Ini diriwayatkan oleh Imam Dailami dalam Musnad Al-Firdaus. Dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadits as-sahihah di juz yang ketiga.
Ini yang pertama. Jadi mestinya justru kita harus ingat apa? Ingat mati di saat sholat. Bukan takut mati, justru ingat mati. Dan dalam hadis yang umum yang sahih yang diriwayatkan Imam Ahmad Tirmidzi, Nabi bersabda, "Aktsiru dzikra hadzimil ladzat al-maut." Dalam kalian memperbanyak ingat pemotong kelezatan, yaitu mati. Nabi suruh mengingat kematian, bukan takut mati. Orang beriman enggak takut mati. Orang beriman tidak takut mati. Apalagi sholat yang Allah perintahkan. Untuk laki-laki di masjid, jangan takut mati. Oh, kita beriman, Allah pasti akan menjaga kita, melindungi kita. Dan itu perkataan para ulama banyak menjelaskan tentang itu. Yang kedua, berkaitan dengan saf renggang. Dalam Islam nggak ada saf renggang. Hadis Nabi banyak, ada beberapa hadis yang menyuruh kita sholat itu safnya harus rapat. Nggak boleh renggang saf itu, nggak boleh. Kalau renggang, yang masuk di situ setan. Sebab Nabi bersabda, rusuh suakum, rapatkan saf kamu. Wa qarib, mendekatkan. Wala tadharu furujan syaitan, jangan kalian tinggalkan celah-celah untuk setan, nggak boleh. Dan para sahabat melakukan demikian, rapat safnya, nggak ada yang renggang. Kemudian yang ketiga, tentang masalah pakai masker dalam sholat. Ini juga tidak boleh. Kita sedang menghadap Allah. Kita ini sholat menghadap Allah Rabbul Alamin. Sholat ini menghadap Allah Rabbul Alamin. Maka kita dalam kondisi yang paling baik, kita menghadap Allah, baca ayat, kemudian kita berdoa, berzikir, menghadap Allah, Allah di hadapan kita. Maka kita buka. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, an Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah naha an sadl fi shalah wa yughatti ar-rajulu fa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang mengatakan Rasulullah SAW melarang sadel dan menutup mulut ketika sholat. Hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, Al-Hakim, Ibnu Majah, dihasankan oleh Syekh Albani. Jadi kata Imam Syamsul Haq Azim Abadi, kata Imam Al-Khattabi, yang dikatakan sadel menjulurkan pakaian hingga menyentuh tanah. Artinya laki-laki nggak boleh isbal, nggak boleh isbal. Itu dilarang sadel yang pertama. Nabi melarang sadel. Artinya haram hukumnya, nggak boleh orang memakai pakaian isbal. Sarung nggak boleh lewat mata kaki bagi laki-laki. Celana, gamis itu harus di atas mata kaki. Sebab apa saja yang melewati mata kaki, kata Nabi SAW, tempatin neraka. Ma'asfala minal ka'baini minal izar fa binar. Apa yang melewati mata kaki ke bawah dari kain itu tempatin neraka. Kemudian yang kedua, Nabi melarang ayughati rajul fa, nggak boleh seorang laki-laki itu menutup dalam sholatnya. Pakai masker nggak boleh, harus buka. Dan juga nggak lama kita sholat ini, nggak lama, paling 5 atau 10 menit. Kenapa pakai masker? Dan insya Allah nggak apa-apa, sehat. Nanti keluar dari masjid kita mau jalan lagi, ya pakai masker nggak ada masalah. Tapi sholat buka. Atau umpamanya sebelum sholat dia pakai masker, waktu sholat dia harus buka. Setelah selesai sholat dia mau pakai masker boleh. Tapi waktu sholat dia harus buka. Ini hadis hasan diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan yang lainnya. Jadi ikhwan fillah, azakumullah, ini yang seperti ini kita ikuti dalil. Nabi SAW melarang, kita sami'na wa ata'na. Apa yang Nabi perintahkan kita laksanakan, yang Nabi larang kita juga tinggalkan. Nabi melarang kita menutup mulut kita, menutup muka kita, kita jangan tutup. Ini larangan Nabi. Dan kita sedang menghadap Allah SWT. Insya Allah kita akan diberikan kesehatan, dijauhkan kita dari wabah dan yang lainnya. Selama kita ikut dalil, ikut Quran Sunnah, insya Allah kita akan diselamatkan oleh Allah Ta'ala. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.